Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Berita Terkini. Hari ini kami akan membahas tentang kenaikan PPN 11%. Apa sih yang dimaksud dengan PPN? PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, selanjutnya kami juga akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Pada awal April, pemerintah mulai menyesuaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10% menjadi 11%. Ini sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UHPP. Berikut daftar objek yang terkena PPN 11%. Dilansir dari website resmi Kementerian Keuangan, berikut objek-objek yang dikenakan kenaikan PPN dari tanggal 1 April. Pertama, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Kedua, penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Ketiga, impor barang kena pajak atau BKP dan pemakaian jasa kena pajak atau JKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Keempat, ekspor BKP, contohnya ekspor karet, kopi, timah, tekstil, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada juga ekspor JKP, misalnya uang tambang, premi, asuransi, industri pariwisata oleh PKP. Selain ada barang yang dinaikkan, ada juga barang dan jasa yang tetap diberikan fasilitas bebas PPN. Tak perlu khawatir sebab ada sejumlah barang dan jasa yang tetap diberikan fasilitas bebas PPN. Contohnya, barang kebutuhan pokok, misalnya seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, jasa kesehatan dan vaksin. Ketiga, pendidikan. Contohnya seperti buku pelajaran dan kitab suci. 4. Sosial, contohnya seperti asuransi, keuangan, angkutan umum, dan tenaga kerja. 5. Air bersih, termasuk biaya pasang dan biaya beban tetap, serta listrik. Keenam, rusun serdana, contohnya rusunami, rumah sakit, RSS. 7. Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional. 8. Mesin, contohnya hasil kelautan perikanan ternak, bibit atau benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah. 9. Bahan baku kerajinan perak, minyak bumi, gas bumi, panas bumi, emas batangan dan emas granula. 10. Senjata dan alat foto udara. Sementara itu, ada juga barang dan jasa yang tetap tidak akan dikenakan PPN. Contohnya seperti barang dan jasa yang merupakan objek pajak daerah, misalnya hotel, restoran, dan parkir. Kedua, uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, misalnya deposito obligasi, surat pembendaharaan negara, dan surat berharga negara lainnya. 3. Jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah, misalnya jasa pelayanan rumah ibadah. Selanjutnya ada juga kabar kenaikan BBM jenis pertama. Pada awal-awal bulan April, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan menyebarnya isu kenaikan harga BBM jenis pertama yang mencapai harga Rp12.500. Lalu apa yang menjadi alasan pemerintah menaikkan harga pertama? Berikut ini 3 alasan pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertama. Pertama, minyak mentah dunia mengalami kenaikan harga. Dikarenakan pemerintah harus mengikuti harga minyak mentah dunia yang sudah berada di atas harga $110 Amerika Serikat per barel. Kedua, ketegangan Rusia dan Ukraina memberikan dampak bagi Indonesia. Perang yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut memberikan dampak bagi harga minyak dunia.
karena hampir seluruh pasokan minyak dunia berasal dari Rusia, hingga terpaksa harus dihentikan pasokannya. Ketiga, harga jual Pertamax lebih rendah dari keekonomiannya. Pihak Lembaga Konsumen Indonesia atau disingkat dengan YLKI sebelumnya sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bisa memahami jika pemerintah harus memberikan keputusan untuk kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Jika pemerintah tetap harus mempertahankan harga Pertamax di angka Rp9.000 per liter, maka hal tersebut akan berdampak meningkatnya kerugian Pertamina dan nantinya akan berdampak pula pada APBN. Dampak dari berita-berita di atas, mahasiswa berinisiatif melakukan aksi demo. Pada hari Senin, tepatnya tanggal 11 April 2022, dalam tuntutan yang disuarakan ratusan mahasiswa di Aceh dengan tegas menolak kenaikan harga BBM, gas LPG dan juga menolak kenaikan pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN sebesar 11% yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, massa mahasiswa juga mendesak DPRK Aceh Barat agar menyurati DPRA untuk mengesahkan kanun atau Perda Pertahanan bersikap transparan pada dana jaminan kesehatan Aceh atau disingkat dengan JKA, serta transparansi penggunaan dana alokasi khusus Aceh atau disingkat dengan DOKA. Tak hanya itu, massa mahasiswa juga minta agar DPR Aceh segera merevisi kanun atau Perda Jinayat Aceh. Pasalnya, menurut mahasiswa dalam kanun tersebut masih banyak sejumlah pasal yang harus direvisi terkait pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.